malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda karena percakapan ini saya masukkan dalam konten YouTube. Bagaimana nih Pak E? Oh begitu, oke siap Pak Ganteng sejagat. Gini, saya itu ada trouble permasalahan tunggaan tagihan gitu. Jadi saya ini perkenalkan dulu, saya itu dari jasa pengiriman ya, dan ada trouble dengan customer kita yang saat ini posisi ada di Hong Kong Pak, gitu. Siap. Dan nggih, sebelumnya itu untuk pembayaran lancar, cuman setelahnya sampai sekarang ada macet lah, seperti itu, kurang lebih kasusnya seperti itu. Gitu. Apakah kasus seperti ini pernah jenengan tangani atau terjadi atau seperti apa? Mungkin ada solusi atau gimana gitu? Boleh minta pencerahannya? Karena saya sudah berusaha nge-push ke pihak keluarganya pun memang ya angkat tangan juga. Karena yang berhubungan ini dari pihak terkait itu yang posisi sekarang di Hong Kong, seperti itu. Tunggaan ini tunggaan dalam berupa apa ya Pak? Jadi gini, kita kan ekspedisi nih Pak. Kita ekspedisi, jadi customer kita itu posisi ada di Hong Kong. Nah, sistem kita itu kan pembayaran di Hong Kong Pak, untuk ongkirnya. Nah, ongkir ini dibayar di Hong Kong, sementara biasanya lancar. Tapi lama-kelamaan orang ini nggak bayar gitu loh. Orang ini bisnis jualan gitu. Ada produk-produk yang diorder dari Indonesia. Jadi kita sebagai jasa pengiriman, itu ongkirnya itu tidak dibayarkan semuanya gitu. Yang sebelumnya memang ada penyidikan, cuman sampai sekarang orangnya justru malah menghilang, tidak mau respon, tidak mau menjawab sama sekali dari WA atau telepon, seperti itu. Oh, jadi dia order barang tapi tidak dibayar. Betul. Barangnya itu sudah sampai ke tangan dia gitu, si A ini gitu. Dikirimnya dari Indonesia ke Indonesia tapi yang merintah dari Hong Kong. Dari Indonesia ke Hong Kong, Pak. Oh. Saya kan dari ekspedisi Indonesia ke luar negeri, Pak, ke Hong Kong, Pak. Gitu. Jadi teman-teman ini nih customer kita, gitu loh. Sama data detailnya ada nggak? Data detailnya dia ada nggak? Oh ada. KTP bahkan, Indonesia ada nggak? Ada. Bahkan saya sudah nge-push ke pihak keluarganya. Memang ya mau nggak mau memang kebanyakan memang nggak terlibat untuk kasus ini. Cuman kalau kita sudah minta mediasi ke pihak keluarganya, tapi ya nggak tembus juga. Jawabannya cuman iya, oke, gitu. Sudah dibantu, cuma sampai di sini pun tidak ada respon dari pihak ini orangnya ini. Resit pengiriman barang yang dari Indonesia disimpan semuanya kan? Ada, rekapannya semuanya ada jelas. Oke, jadi yang harus sampean lakukan yang pertama ya, mungkin hukum Hong Kong tidak akan bisa menyentuh dia. Tapi sampean bisa laporkan ini penipuan dan hukum Indonesia yang akan nyentuh dia. Kita tunggu sampai dia pulang. Bisanya seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi kalau gimana? Okay. Kalau kita minta tolong dengan pihak KJR itu bisa nggak Pak? Tidak bisa, karena hukumnya sudah hukum Hong Kong, bukan hukum Indonesia. Oh gitu. Kalau gini, maksud saya gini. Gimana? Bisa nggak kita ajukan dengan data pribadinya kita share ke pihak PJTKI, nanti kita runtut penyalurnya itu yang dari Indonesianya, terus kita tempat dia kerja di mana, terus nomor teleponnya masih aktif, Nah, kita minta dari pihak PJTKI gitu loh, karena kasus seperti ini bukan hanya 1-2 orang yang seperti ini. Ini banyak banget dari teman-teman kita sebagai pemain kargo, banyak yang sampai detik ini bahkan nominalnya sampai miliaran, terus terang gitu. Jadi kalau sampean mau membuat orang ini jadi bermasalah, kan pelaporan penipuan ke kepolisian Indonesia itu kan berlaku sampai 17 tahun, Pak, bahkan 18 tahun. Jadi pelaporan sampean itu masih berlaku di saat sampean
tanggal berapa melaporkan. Satu itu. Tapi kalau sampean mau menangkap dia di sini, itu hukumnya sudah hukumnya Hong Kong, bukan hukum Indonesia. Tidak bisa, hukum Indonesia tidak berlaku. Kecuali kecuali sampean punya MOU kepolisian di sini, ada MOU dengan kepolisian Indonesia. Biasanya kalau yang kayak gitu itu kejahatannya money laundry. Masih bisa diurusi. Kemarin kan saya sempat ke markas besarnya kepolisian cabang Wancai headquarter. Jadi kejahatan komersial. Nah, kejahatan yang dilakukan di Indonesia, kemudian pengiriman barang di sini, sedangkan di sini dia tidak ada SIUP, tidak ada badan hukum, tapi kemudian dia adalah menjual atau melakukan aktivitas perdagangan dengan, sekali lagi dengan visa dia adalah housekeeping atau domestic helper, itu kesalahan. Jadi kita bisa menindaknya adalah menindak ketika dia penyalahgunaan visa berjualan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau penipuan, dia sampai mengirim barang dan ternyata dari sini dia tidak membayar, maka ya itu. Makanya kalau sampean mau melaporkan, sampean datangnya ke Hong Kong, kemudian melaporkan pihak-pihak ini dengan KTP-nya semuanya komplit lengkap. Nah, baru terus diproses sama polisi Hong Kong. Tuduhan kita dia melakukan penjualan, tetapi itu tidak bisa karena polisi harus membuktikan ada nggak terjadi transaksi dia dan customernya dia melalui langsung video atau chat. Nah, kalau itu kemungkinan masih bisa, Pak, karena sampai sekarang pun saat ini masih beroperasi. Kebetulan kita kan pemain kargo semuanya tahu lah gitu loh. Jadi sampai detik ini pun orang tersebut ini masih beraktivitas untuk jual beli produknya mereka. Nah, gitu. Kalau sampean bisa kayak gitu, otomatis sampean di sini jadi detektifan, sampean mengikuti aktivitasnya dia atau mencoba sampean menjadi pembelinya. Kemudian sampean melakukan transaksi. Nah, ketika transaksi itu ada secara online atau secara sosial media pun, itu sudah bisa menjadikan cukup bukti untuk mempersangkakan dia. Cuman prosesnya dengan polisi, yang jelas proses hukumnya hukum Hong Kong. Jadi itu seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, sanksinya apa, Pak? Kalau menyalahgunakan visa di situ, Pak? Pidana atau denda atau apa? Ya bisa dia dipulangkan, di blacklist. Nah, gitu. Jadi kalau sampean mampu dan bisa membuktikan, yang jelas dia akan pulang. Lah, pada saat pulang, nah, laporan sampean yang polisi di Indonesia tinggal nyikat. Jadi prosedurnya seperti itu. Intinya kan dia melakukan transaksi dan tidak mau membayar dan dia berada di sini. Nah, kita jadi datang ke sini, kita lihat aktivitasnya dia bagaimana kita tahu kalau kita bisa nyuruh orang untuk bertransaksi. Kalau sampean misalnya nyuruh saya untuk bertransaksi dengan beliau, ya kemungkinan bisa si anak ini, karena posisi saya sudah aman, bukan sesama PMI-nya. Kalau sesama PNI-nya bertransaksi, nah jual pembelinya tidak ada masalah, penjualnya yang bermasalah. Tetapi ibaratnya pembelinya itu ya membuat penjual itu melakukan hal, sekali lagi perikatan jual beli itu kan karena atas dasar mau sama mau kan, seperti itu. Ya. Nah, itu bisa dilaporkan, dia tinggal di mana, dia ada di mana, sampai bawa buktinya, main itu perkara bisa langsung dari polisi. Cuman agak lama, tapi benar-benar bisa diproses itu. Kalau memang cukup bukti, cukup data, dia ada di mana, majikannya di mana. Kecuali kita pakai cara preman. Kalau cara preman ya kita datengin keluarganya, majikannya. Tapi kalau kita mengintimidasi atau mendatengin keluarganya maksudnya majikannya itu bisa, Anda siapa? Ada masalah apa dengan saya? Anda datang ke rumah saya nyari orang itu. Lah, sampean juga bisa dilaporkan ke polisi karena itu kan tempat tinggal majikan. Kecuali hari libur.
Nah, jadi ya agak-agak sedikit lebih rumit, tetapi bukan tidak bisa kalau sampean benar-benar pingin ngejar orang ini gitu loh. Nah, saya menceritakan kondisi di lapangan ya Pak, karena Bapak tadi bertanya ke saya, makanya saya mencoba memberikan gambaran secara di lapangan. Teman-teman di sini, teman-teman di sini juga nggak ada yang punya rasa takut. Kalau udah kayak gitu, nah udah mentalnya seperti itu, itu kita harus melakukan sebuah tindakan. Nah, kalau bisa, maksudnya gini Pak, kalau memang bisa, itu kan kita kerjasama dengan mungkin dengan bisa bantu atau kita langsung dimediasikan dengan pihak KJRI-nya, terus data-data yang terkait itu kita share, kita lengkapi semuanya, karena orang tersebut sudah melakukan penipuan atau seperti apa gitu lah kasusnya gitu kan, seperti itu langkahnya seperti apa gitu kan, paling tidak dengan mungkin bisa bantu gitu. Semen kalau ke KJRI tidak akan ada solusi. Nggak ada solusi. Tidak bisa, karena ini sudah teritorial wewenangnya itu Hong Kong. Dia berada di Hong Kong, berarti dia harus tunduk hukumnya Hong Kong, bukan hukumnya Indonesia. Kalau sampean walaupun data sampean komplit, sampean serahkan ke KJRI, ya mohon maaf sekali lagi, saya nggak mau bicara dan bagaimana seperti apa, itu bukan tupoksinya mereka, bukan pekerjaannya mereka. Nah, kita melaporkannya ke polisi Hong Kong kalau ada di sini. Tapi kalau memang sampean benar-benar tahu, ya tinggal nggak apa-apa, didatengin aja, kemudian ditagih, kemudian dilaporkan polisi, alamatnya majikan ada, nggak ada masalah itu. Dia jadi laporannya pengiriman barang itu atas nama dia dari Indonesia ke Hong Kong, artinya kan dia melakukan aktivitas usaha atau bisnis, sedangkan itu menyalahgunakan sekali lagi visanya dia. Nah, kita bisa perkaranya seperti itu Mas Bro. Dan sampean karena sampean korban, ya pelapornya harus sampean individu. Bisa seperti itu. Jadi saya lebih perjelas lagi. Jadi laporan-laporan pengiriman sampean benar-benar atas nama dia. Nama di KTP-nya dia, KTP Hong Kong, KTP Indonesia ada. Nah, itu bisa diperkarakan. Cuman kita nggak tahu proses dari polisi itu berapa lama. Sampean memfollow up-nya, nanti polisi. Nah, sampean tinggal follow up lagi ke kantor polisi. Ini saya juga lagi mengurusi penipuan jamaah haji. Saya juga penipuan investasi. Sampai investasi apa itu? Investasi kirim dana. Mungkin kayak pasar modal atau kayak saham gitu loh. Pakai aplikasi. Nah, saya juga lagi ngurusi beberapa kasus-kasusnya mereka untuk ke polisi. Makanya kan kenapa kita hubungannya sama polisi kemarin, karena ada itu. Dan kebetulan polisi pun lagi butuh sosial media kita untuk digunakan sebagai campaign money laundry, karena banyak dari teman-teman ini yang nggak tahu ATM dan rekeningnya itu dijual. Gini Pak Ngapunten, kalau andai kata kita minta bantuan dari jenengan sendiri untuk follow up ke orang tersebut, bisa nggak Pak, dari tim jenengan sendiri gitu? Nah, butuh waktu dan otoritasnya saya ini sebagai apa, kan seperti itu. Nah, saya kalau ngajak mediasi dia ketemu sama dia, lah pertanyaannya, kamu siapa, kamu ada apa, kamu hubungannya bagaimana. Nah, di situ persoalannya Pak. Saya juga kena hukumnya Hong Kong jatuhnya kalau kayak gitu. Kalau masalah itu kan nanti kita bisa dikuasakan Pak, kalau catatan itu paling tidak ada komunikasi dulu sebelumnya kan bisa Pak, gitu. Kalau dikuasakan terus, nah soalnya sekali lagi saya mau nuntut dia ini atas kuasa dari sampean nih. Kan kalau di Indonesia itu kalau pelaporan pertama pasti si korban kan Pak. Nah, ini harus korban dulu, sampean yang harus ke sini. Paling tidak langkah kita bukan untuk penagihan sih Pak, langkah kita untuk mediasi aja sih Pak. Paling tidak dari tim jenengan itu bisa menemukan orangnya. Begitu menemukan orangnya, kita ajak komunikasi, karena sementara waktu ini orang tersebut ini susah untuk diajak komunikasi Pak. WA-nya pun, jawabnya pun semaunya sendiri. Kalau pas mau baru dijawab, kalau enggak ya enggak Pak. Telepon pun seperti itu juga. Itu. Oke. Jadi kalau kayak gitu, sampean maunya seperti itu, artinya kita siapkan media Zoom
Kalau sampean juga punya Zoom dan data-datanya, karena ini persoalannya adalah data pribadi yang kita up. Kalau data pribadi yang kita up itu di Hong Kong kriminal loh. Aku nggak ngerti kalau di Indonesia. Karena sekali lagi saya ini selaku yang menyebarkan, sedangkan sampean kan korbannya. Kalau sampean yang menyebarkannya karena sampean korban, itu tidak menjadi persoalan. Tapi kembali lagi, asas praduga tak bersalah pun tetap bisa digunakan ketika sampean men-show up dia, si pembohong tadi, si penipu tadi. Kan seperti itu. Efeknya adalah efek malu. Kalau saya ke Polres, kita somasi di keluarganya. Sampai 3 kali somasi. Akhirnya terus kita tunggu dia sampai pulang. Baru kita proses di Indonesia. Itu sudah tidak menghabiskan tenaga. Tetapi kalau sampean mau mengejar uangnya yang hilang itu, sampean boleh datang ke sini. Sampean tak anterin ke polisinya, sampean bikin laporan ke kantor polisi, saya bisa nganterin. Tapi kalau sampean memberikan surat kuasanya kepada saya untuk melaporkan, nah di situ persoalannya yang saya tidak bisa, karena saya bukan korbannya. Seperti itu. Kalau sampean kesini mau melaporkan dia, tak anterin. Posisi dia ada di distrik mana? Distrik Wancai, distrik Kos BB, distrik Yamate, distrik mana? Alamat sampean yang sampean dapat di mana? Saya bisa antarkan ke distrik polisi yang terdekat. Maka ketika ada tindak lanjut dari polisi, maka sampean bisa ibaratnya titip menggunakan alamat sebagai pelapor. Ya kan? Nah, nanti kan yang di follow up bisa jadi nomor teleponnya sampean. Jadi pasti akan dimintain keterangan dianya setelah sampean melaporkan laporan ke polisi. Jadi yang terjadi seperti itu kalau hukum. Dan itu akan memakan waktu lama. Dan kalau memang benar-benar sampean memfollow up, kemudian polisinya juga memberikan surat ke majikannya, nah itu dia pasti sudah ketar-ketir. Pasti dia akan dipanggil untuk dimintain keterangan. Yang jelas sampean akan dimintain keterangan terlebih dahulu kronologisnya. Dan persidangan itu pastinya akan dilakukan di Hong Kong. Betul. Tidak dilakukan di Indonesia. Seperti itu. Kalau cuma nganterin ke pengadilannya, sampean mau sewa rumah atau kos-kosan yang ada di sini, lah saya bisa menunjukkan. Tapi untuk mengajak berkasus atau untuk mengajak bermediasi dengan dia, bisa jadi kan dia juga lari duluan. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jadi mohon dipertimbangkan, dan saya mohon maaf untuk membantunya belum bisa totalitas, tetapi setidaknya sampean tak berikan gambaran penjelasan. Nah, kebetulan tanggal 23 besok Agustus saya pulang ke Indonesia, rumah saya di Kediri, rumah mertua. Kalau jenengan mau ngobrol silaturahmi, monggo, saya seneng nambah seduluran. Kalau saya positif aja. 23. Halo? Tanggal 23 ini? Tanggal 23, 24 sama saya nyampe Indonesia, paling turun di Surabaya. Mau ke imigrasi dulu. Saya kan Surabaya sini, saya tinggalnya. Jenengan landing Surabaya pas tanggal 24 jam berapa? 24 jam 10 kalau nggak jam 11. 10 malam? Bukan, pagi. Tanggal 24 hari Kamis tuh. Hari Kamis. Coba karena gini Pak. Kasus yang seperti ini sebenarnya bukan terjadi sama saya. Ada beberapa teman ekspedisi juga yang kurang lebih sama kasusnya. Mungkin kita nanti kita kondisikan ke teman. Kita tahu ada masukan juga. Nanti kalau bisa sih mudah-mudahan nanti ada solusi juga. Nanti tak ajak ketemu sama jenengan gitu ya. Monggo. Jadi siap, yang penting sampean kabar-kabar, saya mau pulang. Jadi kalau mau ngobrol bagaimana kondisi lapangan seperti apa dan bagaimana mengkondisikan dan seperti apa, kalau kita diskusi monggo, saya tidak keberatan. Oke, Pak Sandro. Siap, sampun mekaten, ngapunten sing kathah belum bisa membantu secara maksimal. Nggih. Nanti berkabar lagi jika jenengan sudah di Surabaya. Sudah mau ke Indonesia. Nggih, tak kondisikan dulu untuk teman-teman yang jadi korban juga. Nggih. Siap. Kabari jenengan. Nggih. Siap. Matur sembah nuwun, sehat selalu. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, bukan hanya penipuan yang ada di sana dan di sini. Orang yang di Hong Kong pun ada yang, ya kita nggak tahu ya. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, banyak hal modus, banyak hal cerita, dan banyak hal kejadian-kejadian di muka bumi ini kita nggak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi setidaknya sebagai manusia ya kita sampaikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.